Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, ada fenomena menarik ini Ustaz yang sedang viral dan netizen ramai membicarakan soal seorang Habib yang mencium tangan kiai muda Ustaz. Nah, banyak yang mengkritisi karena dianggap kiai muda ini tidak sopan terhadap Habib. Habib malah membela kiai muda ini anggun dibilangnya. Nah, sebenarnya seperti apa sih Ustadz? Maksudnya terkait cium tangan ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mencium tangan itu tradisi, penghormatan spesial. Di beberapa negara, seperti di Iran misalnya, seorang umat kepada ulama paling menonjol, biasanya disebut dengan marja, itu baru cium tangan. Kepada orang tua, tidak ada tradisi cium tangan orang tua atau ulama biasa ya, tidak ada. Jadi memang cium tangan itu sangat khusus, tidak dilakukan. Bahkan ada yang tidak melakukan itu. Menurut sebagian ulama fuqaha mengatakan cium tangan hanya untuk maksum karena punya makna kepatuhan, ketundukan, dan ketundukan itu kepada Allah sebetulnya diekspresikan sebagai kepetundukan melalui cium tangan. Bahkan sebagian menyebut dalam beberapa riwayat, cium tangan itu adalah sujud kecil. Jadi dan kita tidak boleh sujud kepada sesama manusia, kecuali kepada yang maksum, karena itu makna kepatuhan. Tapi di Indonesia, karena dipengaruhi oleh tradisi Hadramaut, yang orang biasa cium tangan itu di sana umum, orang yang lebih tua dicium tangannya, kakak dicium oleh adik tangannya, ibu tangannya dicium oleh, di sini bukan hanya dicium, istilah apa, sembah, bahkan sungkem itu lututnya dicium, bahkan kakinya dibasuh. Jadi saya pikir mencium tangan itu layak untuk dipertahankan selama itu tidak bertentangan dengan etika dan logika. Gimana memahami etika dan logika? Biasanya ya orang tua yang dicium tangannya, biasanya ulama yang dicium tangannya oleh umat, yang tua dicium tangannya oleh yang muda. Nah, ketika ada orang tua mencium tangannya anak muda, tinggal dilihat apakah anak mudanya yang menyerahkan tangannya ataukah orang tuanya yang menarik tangannya. Nah, kalau menarik tangan dan mencium tangan anak muda dan itu dengan kerelaan, selama itu tidak menjatuhkan martabatnya dan selama itu juga tidak membuat yang dicium tangannya itu pongah, saya kira tidak masalah. Memang adegan yang ada di video itu agak unik. Karena apa? Pertama, yang mencium tangan itu orang tua, dan itu tidak umum. Kedua, dia Habib. Nah, bukankah selama ini Habib justru disebar-sebarkan oleh orang-orang yang suka gebyah uyah, yang memang punya penyakit rasisme, anggap Habib semua gila hormat, minta dicium tangannya, minta ini. Buktinya sudah Habib sepuh malah menarik tangan anak muda yang bukan anak muda yang terlihat berpenampilan lembut atau menarik tangannya, biarkan dengan merokok. Ya, di situ justru yang mendapatkan kredit poin adalah Habib yang sepuh itu. Sekaligus menggambarkan betapa rendah hatinya seseorang. Perkara dia melakukan itu karena apa? Kita tidak berhak untuk menjudge selama itu dilakukan dengan sukarela, selama dia juga tidak merasa itu merendahkan dirinya. Bagi saya itu adalah kerendahan hati. Memang tidak lazim orang tua Habib mencium tangan orang yang lebih muda, tidak lazim. Tapi kalau itu dilakukan dengan kerendahan hatinya, dengan sukarela, melawan narasi yang selama ini dibangun oleh orang bahwa Habib pasti minta dicium tangannya. Ini Habib terkenal itu di daerahnya, cucu seorang Habib atau anak seorang Habib yang memang dikenal luas di kota itu, tapi dia justru menarik tangannya. Nah, ini dengan fenomena ini tertolak sudah narasi-narasi rasis yang cenderung gebyah uyah, yang menganggap semua Habib itu gila hormat hanya karena adegan orang yang dicium, Habib yang dicium tangannya oleh anak-anak yang lebih muda dari Habib yang dicium tangannya itu dan lututnya. Jadi kembali kepada akal sehat, kita berprasangka baik bahwa orang itu, anak muda itu wali. Bagi saya itu tidak penting, karena wali itu
wali itu sesuatu yang berat. Katanya tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Nah, terus bagaimana kita bisa tahu orang wali? Ya berarti tidak ada yang bisa tahu wali. Karena tidak bisa tahu berarti dia belum tentu wali dong. Daripada kita sibuk membela, lebih baik kita fokus dan mengapresiasi orang tua itu. Orang sepuh itu betapa dia menunjukkan kerendahan hati. Betapa posisinya sebagai tokoh masyarakat di sekitar itu. Dia bukan hanya Habib. Habib yang sangat dihormati. Betapa dia rela melakukan itu dengan sukarela, dengan itu. Sekaligus dia menyelamatkan. Dia mengembalikan banyak orang kepada kesadaran semula bahwa Habib tidak semuanya sombong, Habib tidak semuanya gila hormat. Di video itu juga ada kesan seperti familiar dan kenal akrab, sehingga ngobrolnya pun seperti berdekatan gitu. Nah, apakah antum juga melihat itu, Ustaz? Bahwa ini karena beliau, sang Habib ini menghormati mungkin cucu atau Gus ini sebagai seorang orang yang berilmu. Gimana itu? Saya tidak tahu berilmu atau tidak, tapi yang tahu bahwa dia dihormati karena kakeknya. Itu yang saya dengar. Itu. Perkara apakah dia menunjukkan sikap angkuh atau ponga, kita juga tidak bisa sekedar melihat sebuah klip video kemudian kita menghukum. Saya katakan, saya lebih fokus kepada Habib tua itu, Habib yang sepuh itu, dan cara dia mengklarifikasi bahwa dia melakukan itu dengan sukarela. Perkara yang dicium itu pongah atau apa itu kita tidak tahu secara jelas. Yang pasti setelah ada adegan cium tangan itu, ada seperti rangkulan, ada bisik-bisik, dan saya kira daripada kita sibuk dengan ini, lebih baik kita kembali ke akal sehat bahwa cium tangan tidak wajib. Cium tangan juga kalau bisa harus dikembalikan kepada makna dasarnya adalah penghormatan. Kadang cium tangan tapi tidak hormat, buat apa? Dan yang lebih penting, orang yang dicium tangannya tidak sombong, tidak pongah. Dan yang mencium, kalau bisa dia harus menghormati dirinya. Dia tahu efek positif dan negatifnya. Dan sekali lagi, saya lebih sibuk dengan betapa apa yang dilakukannya itu menetralisir apa yang selama ini didengungkan oleh sebagian orang di konten-konten kebiah uyah, seolah-olah semua Habib itu gila hormat. Ini justru sudah tua, sudah Habib, justru mencium tangan orang yang muda. Dan saya kira soal ilmu itu relatif, orang tidak bisa dilihat. Ya tinggal dilihat background belajarnya dari mana itu. Soal wali, itu lebih tidak jelas lagi. Saya tidak bisa mengatakan orang itu wali, dan wara, zuhud itu wali. Kalau masih berproses hidup ini, dia masih kandidat wali. Karena nanti akhir umur orang akan lihat bagaimana proses dia untuk menjadi seorang wali atau tidak. Yang penting dia soleh, dia beramal, dia melakukan sholat, puasa, hal-hal yang wajib dilakukan, hal-hal yang sunnah dia lakukan. Saya kira itu sudah cukup. Soal wali itu sudah terlalu jauh. Itu kira-kira. Begini, Ustaz. Banyak kalangan di Indonesia menganggap Habib itu kan levelnya sudah tinggi, Ustaz. Habib itu keturunan Rasulullah. Banyak itu yang sering didengungkan. Nah, apakah dengan tindakan ini bukan berarti malah merendahkan status beliau sebagai seorang Habib, Ustaz? Saya kira enggak. Karena Habib itu keturunan Nabi, cucu Nabi. Tapi kemuliaan dia tidak ditentukan oleh itu. Ya, kalau dia berlaku baik, justru dia mengharumkan nama Rasulullah. Maka dari itu dia dihormati karena Rasulullah, bukan karena orang itu. Makanya kalau dia berperilaku baik, yaitu gelar. Tapi kalau dia berperilaku buruk, itu panggilan. Tidak perlu dia jangan menggeser hukum hanya karena gelar itu. Ini justru menodai gelar itu. Jadi kalau orang dihormati, pertama, lihat perilaku. Lihat apa yang dia lakukan. Nanti perkara dia Habib atau bukan, itu nilai kedua. Nah, kalau dia baik dan Habib, pasti nilainya lebih besar. Tapi kalau dia berbuat buruk dan dia Habib, justru nilainya lebih buruk. Jadi bisa double baik, bisa double buruk. Kalau dihitung-hitung sama dengan yang tidak punya gelar Habib. Karena pada akhirnya amal yang menjadi ukuran. Bagaimana dia berbuat, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berguna bagi masyarakat, itu ukurannya.
Bagaimana dengan tradisi NU, Ustaz? Kiai itu sangat dihormati, ya. Bukan hanya cium tangan, kadang ada merangkak. Apakah positif atau negatif? Seperti saya katakan, positif atau negatif itu bergantung kepada efek tujuan yang dilakukan. Kalau itu tujuannya adalah menghormati ilmu, ya lakukan, tapi jangan sampai merendahkan diri, karena manusia itu terhormat. Tidak boleh merendah, dalam arti kata tidak boleh memberikan sesuatu yang lebih kepada seseorang. Dia harus dihormati secara proporsional. Sebagaimana juga kita tidak boleh pongah bila orang menghormati kita. Bukan berarti kita menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita, justru harus lebih rendah. Disebutkan bahwa Nabi, dalam sebuah riwayat, saya tidak tahu otentisitasnya, Nabi mencium tangan pekerja kasar. Itu juga menunjukkan bahwa Nabi yang sudah mulia itu mau mencium tangan. Tapi tentu Nabi mencium tangan itu bukan merendahkan dirinya, tapi mengajarkan kepada orang betapa pentingnya menghormati orang. Jadi sekali lagi, cium tangan bukan sesuatu yang fundamental. Tergantung, dia menjadi baik bagi sebuah lingkungan, sebuah daerah tertentu. Tapi mungkin di tempat lain menjadi negatif. Di Eropa sebagian ada, di wilayah Italia itu mencium tangan. Kalau kita pernah nonton film Godfather itu cium tangan, cium pipi, cium dahi. Kalau di Iran justru cium dahi itu lebih umum. Padahal orang dipegang kepalanya. Di sini masalah kan. Tapi di sana justru pegang kepala anak kecil, ulama atau orang sepuh dipegang kepalanya lalu dicium dahinya. Itu sudah puncak penghormatan. Tapi cium tangan tidak populer. Di sini justru sebaliknya, ya, karena akulturasi, karena pengaruh budaya Hadramaut yang memang biasa dengan cium tangan, tua muda dalam hierarki keluarga itu sangat dijaga. Makanya kalau ada orang muda dicium tangan oleh orang tua, ini memang agak unik, tapi tetap saja itu hak orang untuk melakukan itu, selama tidak merendahkan dirinya dan tidak membuat pongah orang yang dicium tangannya. Itu bagaimana dengan respon netizen yang menghardik si Gus malah yang dianggap nggak sopan? Ini gimana? Ya, itu karena mengikuti standar umum, biasanya orang muda tidak membiarkan tangannya dicium. Biasanya begitu. Biasanya menarik tangannya, mana mungkin orang tua, dia akan risih. Dan biasanya juga tidak, kalaupun merokok dia tidak kemudian di depan itu. Tapi sebagian orang punya pembenaran terhadap itu. Saya termasuk orang yang tidak akan bersikap, saya tidak mendukung orang menyerahkan tangannya kepada orang tua, baik itu Habib maupun non Habib. Selama dia muda, ya jangan serahkan tangannya kalau mau ditarik oleh orang. Kalau orang rendah hati kepada kita, jangan justru kita keenan, jangan justru kita leluasa memberikannya. Yang unggul, yang menang, kalau kita lihat, yang dapat kredit poin itu yang mencium tangan. Justru yang menyerahkan tangannya tidak mendapatkan kredit poin. Bahwa dia angkuh, dia membiarkan, kita juga tidak tahu ini situasi. Kadang-kadang mungkin dia juga tidak sadar ditarik tangannya atau apa. Artinya kita terlalu masuk ke dalam persoalan orang. Ya mungkin mereka terkejut, karena selama ini kan Habib kan, mereka yang mendukung Habib itu selama ini kan diserang di sana sini, memuja-muja lah, mendewakan, sampai banyak yang nulis mendewakan konten-konten. Sekarang mereka punya kesempatan untuk balikan itu ketika benar-benar bertentangan. Dan saya kira ada positifnya. Saya senang sekali dengan, terlepas saya setuju atau tidak, tapi dengan setuju atau tidak setuju dengan video itu, tapi dengan adanya adegan ini menunjukkan bahwa tidak semua Habib itu gila hormat, dan tidak semua Habib itu ingin dipuja, didewakan. Tidak semua Habib itu Habib seperti Habib Gondrong. Bahkan lebih banyak yang rendah hati, yang tidak menunjukkan dirinya sebagai Habib, dan pasti menarik tangannya kalau ada yang mau mencium tangannya. Enjoy your faith. Terima kasih banyak, Ustaz, atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.